Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perseroan. Dalam perseroan ada dividen dan saldo laba. Apakah dana untuk pembagian dividen suatu perusahaan itu diambil dari laba bersih atau dari saldo laba? Sebelum memahami hal ini, mari kita pelajari apa sih itu dividen dan apa itu saldo laba. Dividen. Secara sederhana, dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dan selain investor yang membeli suatu saham, kita tentunya mengharapkan perusahaan tersebut mengalami keuntungan laba yang besar. Jika perusahaan membukukan laba yang besar, perusahaan dapat membagikan laba tersebut kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Tahukah kamu bagaimana dividen dihitung? Sebenarnya jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham merupakan selisih antara laba perusahaan dikurangi laba ditahan. Apa itu laba ditahan? Laba ditahan adalah laba yang ditahan perusahaan untuk membiayai ekspansinya di masa mendatang. Lalu, laba ditahan ini akan menghasilkan laba di masa depan. Dividen sama dengan laba bersih dikurangi laba ditahan. Dividen per saham sama dengan dividen atau jumlah saham beredar. Jenis-jenis dividen. Cash dividend. Dividen yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini, uang tunai dapat dibagikan secara langsung atau melalui perantara bank. Pihak perusahaan harus memastikan terlebih dahulu bahwa uang tunai yang akan dibagikan cukup dan sesuai dengan pengumuman dividen yang telah disebarkan sebelumnya. Property dividend. Dividen dibagikan dalam bentuk benda atau barang atau merchandise. Stock dividend. Dividen berupa saham atau stok yang dikeluarkan oleh perusahaan. Stock right. Dividen berupa surat untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan harga yang lebih murah. Scrip dividend berupa janji tertulis perusahaan untuk membagikan dividen di kemudian hari dalam bentuk surat promise. Liquidating dividend. Dividen diberikan oleh perusahaan yang akan melikuidasi perusahaan dan mengembalikan semua aset bersih kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Berikut ini akan disimulasikan contoh penghitungan dividen saham. Sebuah perusahaan memiliki 20 juta lembar saham mencetak keuntungan bersih sebesar 1.600.000.000. Kebijakan pembagian dividen perusahaan atau DPR adalah 40% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Jadi, penghitungan dividen perusahaan adalah sebagai berikut. Dividen sama dengan laba bersih dikali DPR sama dengan 1.600.000.000 dikali 40% sama dengan 640 juta. Dividen per saham sama dengan dividen dibagi saham beredar. Jadi sama dengan 640 juta dibagi 20 juta sama dengan 32 per lembar saham. Saldo laba. Secara sederhana, saldo laba atau biasa disebut retained earning adalah laba yang ditahan perusahaan sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang ditahan adalah laba baik berupa tunai maupun dividen dengan tujuan tertentu yang mana bisa digunakan untuk berbagai kegiatan atau kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan di periode selanjutnya. Selain itu, retained earning juga bisa diartikan sebagai laba bersih yang akan diputar kembali sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham alias shareholder. Apa itu retained earning? Retained earning biasanya adalah
laba yang berasal dari berbagai kegiatan operasional atau non-operasional perusahaan di mana bisa digunakan sebagai modal perusahaan atau juga bisa disebut saldo laba. Jumlah dana dari laba ditahan ini pada akhirnya akan menjadi ekuitas perusahaan dan digunakan sebagaimana mestinya berdasarkan kebijakan direksi dan kesepakatan pemegang saham utama. Fungsi saldo laba atau retained earning. Ada 5 alasan dasar yang mendukung aktivitas tersebut yang mana menjadi fungsi utama dari laba ditahan, yaitu 1. Pengembangan usaha, 2. Pembayaran hutang, 3. Modal untuk menstabilkan perusahaan, 4. Modal investasi, 5. Serta mendukung kegiatan operasional perusahaan. Analisa dan penyajian laba ditahan. Pengertian saldo laba ditahan menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba. Misalnya, dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi ketentuan regulasi maupun ikatan tertentu. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikreditkan dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan. Pengungkapan saldo laba meliputi berikut ini. 1. Pengungkapan penjatahan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba. Menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya. Perubahan akun-akun penjatahan dan pemisahan saldo laba juga diungkapkan. 2. Peraturan, perikatan, batasan dan jumlah batasan di sekitar saldo laba diungkapkan. Misalnya, selama perjanjian kredit berlangsung, perusahaan tidak diizinkan membagi saldo laba tanpa seizin kreditur. 3. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak. 4. Pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham. Pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. 5. Tunggakan dividen, jumlah maupun tunggakan per lembar saham. 6. Pengungkapan deklarasi dividen serta tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada 2 metode untuk menyajikan komponen laba ditahan, yaitu A. Penyajian komponen laba ditahan atas dasar sumber. Dengan metode ini, laba ditahan dirinci menjadi 2, yaitu laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin. Yang kedua, laba ditahan yang berasal dari laba luar biasa. Dapat saja perbedaan antara kedua sumber laba ditahan tersebut dipertajam. Namun, sebenarnya tidak cukup beralasan untuk memecah kembali jumlah rupiah bersih laba periodik atas dasar klarifikasi sumber. Bila mana laporan laba rugi telah memuat semua faktor yang menentukan laba bersih atau pendekatan laba komprehensif. B. Penyajian komponen laba ditahan atas dasar tujuan penggunaan. Dalam praktik, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas (restricted retained earning) dan cadangan umum. Perincian semacam ini sebenarnya sama saja dengan mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu (asset imputation). Artinya, dalam aset apa saja laba ditahan terikat. Klarifikasi ini mendasarkan pada tujuan penggunaan laba ditahan sebagaimana ditunjukkan oleh komponen aset yang terkait. Thank you for watching our video. Sekian,